Master of Science. Yang kami hormati Dirjen Perhutanan Sosial dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Sekdikjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami hormati pula Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati pula mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari berbagai negara. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati pula Bupati Mojokerto. Terima kasih atas kehadirannya Ibu selaku tuan rumah. Yang kami hormati pula Bupati Jombang atau yang mewakili. Kami hormati pula Bupati Nganjuk atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Wahana Lingkungan Hidup. Dan yang kami hormati Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur. Yang kami hormati pula Ketua Pojok Desa, Ketua Arupa, Tim Percepatan Perhutanan Sosial Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia, dan perwakilan anggota kelompok perhutanan sosial di Festival Perhutanan Sosial tahun 2023. Dan tak lupa pula seluruh hadirin yang turut menyemarakan Festival Perhutanan Sosial di tahun 2023 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Agar seluruh agenda yang menjadi upaya kita bersama hari ini berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu tamu undangan, berbicara tentang perhutanan sosial yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya ini menandakan bahwa perhutanan sosial juga merupakan sumber penghidupan. Untuk itu pagi hari ini izinkan saya mengucapkan kembali selamat pagi dan tentunya selamat datang di Wana Wisata Padusan, kelola anak perusahaan Perum Perhutani yang di dalamnya terdapat kelompok perhutanan sosial LMDH Pesona Alam Lestari Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dalam acara pembukaan Festival Perhutanan Sosial dan Seminar Nasional Perhutanan Sosial Sumber Penghidupan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, salah satu tujuan Festival Perhutanan Sosial ini adalah untuk menguatkan peran serta dan kapasitas sumber daya organisasi secara luas untuk penyelamatan dan perlindungan hutan, perhutanan sosial, lingkungan hidup, dan sumber-sumber kehidupan. Untuk itu, sebelum kita undang tamu spesial berikutnya, terlebih dahulu saya ingin mengundang Ketua AP2SI atau Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia kepada Bapak Roni Usman. Kami persilahkan untuk menuju ke panggung utama untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam adil dan lestari. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup RI Bu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MMC. Terima kasih Bu atas kehadirannya di sela-sela begitu sibuk sekali Bu, tapi alhamdulillah Ibu betul hadir, kami bangga sekali. Kemudian yang kami hormati Dirjen PSKL Bapak Bambang Supriyanto beserta seluruh jajarannya.
mohon maaf kami tidak seperti satu persatu ya karena memang lama. Kemudian Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur. Kami hormati Direktur Eksekutif Walhi Bapak Jenji beserta jajarannya. Beliau ini adalah sebagai pelopor Bu, dulu berdirinya P2S ini Walhi waktu zaman beliau lah mungkin dan Pak Yaya waktu itu mereka berpikir begitu jauh sebetulnya ini bagaimana melakukan ke depan yang lebih baik. Kemudian Ketua Koperasi Adil dan Lestari Bapak Catur beserta jajarannya. Di mana Bapak Catur? Makasih Bapak Catur ini selama ini yang menyiapkan Bu, dia sebagai ketua panitia juga yang menyiapkan memang alhamdulillah dengan suksesnya acara ini beliau lah mungkin berminggu-minggu di sini. Terima kasih Bapak Catur. Kemudian Kepala Desa Padusan Ibu Iriana, itu pun sekali lagi nih. Waduh. Desa Punten dan tentu tidak lupa warga Desa Padusan yang mendukung Kecamatan Pacet juga ya, yang mendukung tentang telah menerima kami dengan sangat baik. Terima kasih ini kepada Camat Pacet dan Kepala Desa Padusan ya. Kemudian seluruh keluarga besar Perhutanan Sosial dan lembaga pendamping, deklarator dan anggota P2SI yang telah datang dari 18 provinsi. Tepuk tangan buat kawan-kawan yang dari luar Jawa Bu. Alhamdulillah sekarang di sini sudah datang. Kemudian tadi malam mereka juga sudah berkumpul di tempat di sini. Kemudian para pimpinan serta seluruh para tamu undangan yang telah berhadir di sini. Kemudian ada jaringan strategis tadi sudah disampaikan, tapi saya akan menyapanya. Mana Ketua Rojos Putiran, Mas Jambes, apakah sudah hadir di sini, Mas Jundi, kemudian juga Pak Jambes dari Arupa, kemudian juga Pojok Desa, Mas Bimo, kemudian ada perwakilan juga dari PBNU, khususnya tim percepatan, yang sama-sama kami hormati, yang selama ini menjadi jaringan strategis kami AP2SI. Kemudian pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di sini dan mengikuti acara ini. Kemudian sebelumnya izinkan saya melaporkan festival Bu dan Bapak sekalian. Perhutanan Sosial AP2SI merupakan kegiatan yang diadakan untuk dapat menjadi sarana dalam memperkuat pengetahuan dan praktek serta memperluas promosi tentang pencapaian terkait perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh para pengelola perhutanan sosial. Selain itu, tentunya merupakan upaya untuk mempertegas relasi interaksi antar pengelola dan publik luas dalam mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara adil dan berkelanjutan di tengah beragam kesempatan dan tantangannya. Di sini juga sekalian kami sampaikan, di tengah pelaksanaan festival perhutanan sosial ini juga dilaksanakan musyawarah nasional Bu. Ini yang pertama karena kami lahir dulu tahun 2019 ya, tepatnya 26 November 2019 yang dideklarasikan oleh 18 provinsi, kemudian 51 kelompok KPS dan 17 lembaga pendamping. Nah mungkin sehingga dalam 4 hari ini sejak tanggal 23 sampai 26 harus dapat menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua, sehingga semua upaya yang kita lakukan secara bersama-sama ini akan mendapat memperkuat komitmen baik kita bersama untuk hutan lestari, rakyat sejahtera. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Dr. Siti Nurbaya, Pak Dirjen PSKL, Pak Dirjen PHTL, PHL, Pak Kadis dalam hal ini, Ibu Bupati Mojokerto. Saya sudah 3 kali minggu ke Mojokerto. Kesempatan pertama dan juga saya ke Desa Sendi itu juga bagus juga dalam pengelolaan kawasan dasar ya, pembulian kami.
Di sini kita bekerja dari tahun 96 dan sekarang hutannya juga sudah pulih. Ibu Kades tadi teman-teman jaringan CSO yang selama ini mendampingi masyarakat dalam pengurusan izin perhutanan sosial, pengurus AP2SI baik di nasional maupun perwakilan di daerah, teman-teman eksekutif daerah Walhi, kelompok tani hutan yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak sekalian, sampai dengan tahun 2014, konflik di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam itu tertinggi terjadi di dalam kawasan hutan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan perusahaan di dalam kawasan hutan, hingga lahir kebijakan strategis negara perhutanan sosial. Dan kami di Walhi mendukung kebijakan perhutanan sosial ini dan juga mengusungnya karena perhutanan sosial ini mengadres 3 masalah sekaligus. Pertama, aspek keadilan, memberikan hak, memberikan akses dan perlindungan kepada rakyat untuk berusaha dan hidup tumbuh berkembang dalam kawasan hutan dan di sekitarnya. Yang kedua, perhutanan sosial ini juga mengadres satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara, perubahan iklim. Perhutanan sosial ini di mana kami bekerja, dia bukan saja memulihkan hak, memulihkan sumber kehidupan, juga memulihkan ekonomi. Dan yang terakhir, dia memulihkan fungsi lingkungan. Jadi di masa depan kami berpikiran dan bekerja bahwasanya perubahan iklim terjadi, peningkatan suhu rata-rata bumi meningkat itu karena ekonomi. Dan kita Indonesia hampir 3 dekade mengalami deforestasi yang besar-besar, itu karena ekonomi, oleh sawit, tambang, akasia. Nah, ini kami mengingatkan kepada teman-teman petani hutan, dengan perhutanan sosial ini, setelah diakui hak pengolahan, diberikan hak pengolahan, kita jangan sampai berhenti di sertifikat. Karena Ibu dan Bapak bekerja bersama Walhi, kita harus menunjukkan bahwasannya ketika rakyat itu diberikan ruang dan kesempatan, kita bisa menjawab persoalan lain juga. Bukan hanya persoalan kita masing-masing bisa berusaha, tetapi bagaimana memulihkan fungsi hutan tersebut. Jadi haknya pulih, fungsi lingkungannya pulih, maka ekonomi juga pulih. Kalau 3 hal itu dapat diadres, maka rekan-rekan ketua kelompok tani, ibu dan bapak yang memimpin keluarga dalam mengelola hutan, mengusahakan hutan, bukan hanya memimpin ekonomi di keluarga, bukan hanya memimpin ekonomi dalam kelompok tani hutannya, tetapi kita memimpin bangsa ini untuk mencari jalan keluar dari 3 persoalan yang selama ini menghantui kita: ekonomi, bencana, dan konflik. Kita sebagai negara tropis yang kita diam pun alam dan hutan kita memproduksi apa yang kita butuhkan. Kita sebagai negara tropis, ketika kita salah mengurus sumber daya yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka yang akan datang itu bencana. Tadi saya mendengar dari Bapak Kadis bahwasanya dulu pernah terjadi banjir bandang di sini. Ketika hutannya pulih, alhamdulillah tidak terdengar lagi banjir bandang. Kami di Walhi
juga mendengar bahwasanya dalam 2 dekade terakhir ini, mulai tahun 2003, muncul petani baru di Indonesia, petani musiman namanya Bu Menteri. Musim kopi mahal semuanya nanam kopi. Musim kapulaga mahal semuanya menanam kapulaga. Musim porang lagi tren nanam porang semua. Karena pasarnya tetap, produksinya melimpah, ketika panen harga turun. Tahun 2003 kopi anjlok, 2007 karet anjlok, 2022 porang anjlok. Itu karena petani di dalam mengurus tanah, hutan, dan pertaniannya itu sudah ahlinya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur, itu sudah ahlinya. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh pasar, petani membutuhkan pemandunya. Makanya ini kalau tahun 2019 kita bersama jaringan melahirkan AP2SI. Dulu Bu, AP2SI ini penuh perdebatan. Biasanya waktu itu kalau mendorong lahirnya organisasi rakyat itu namanya sarekat, aliansi, koalisi. Saya tidak setuju dengan itu. Saya yang mengusulkan namanya asosiasi. Kenapa diasosiasi? Karena urusan keadilannya sudah selesai. Tinggal kita perjuangkan itu pemulihan dan ekonominya. Untuk ekonomi dia namanya asosiasi. Sama ini juga saya memperkenalkan Mas Bambang Catur Negara, kita biasa panggil Cak Catur. Beliau Ketua Koperasi Adil dan Lestari yang akan memimpin proses peningkatan kualitas dari hasil produksi perhutanan sosial supaya dia bukan hanya menghasilkan pangan di kampung, pangan dalam negeri, juga menjadi faktor penyokong untuk bagaimana hasil-hasil dari hutan kita itu dia menyeberang ke benua lain menjadi komoditi ekspor. Alhamdulillah dalam 7 bulan terakhir ini kita sudah mulai beberapa komoditi. Harapannya ketika koperasi ini nanti bisa bekerja sama dengan seluruh wilayah perhutanan sosial, kita bisa menunjukkan bahwasannya keputusan politik negara melahirkan perhutanan sosial adalah keputusan yang tepat, menjawab apa yang dibutuhkan oleh rakyat, menjawab apa yang dibutuhkan oleh alam, dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini di masa depan. Saya rasa demikian sambutan dari kami kepada AP2SI. Selamat musyawarah nasional yang pertama. Kami sudah mengantarkan sampai dengan musyawarah yang pertama. Musyawarah yang kedua, ketiga nanti harus pikirkan sendiri, karena kami akan memikirkan yang lain. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami undang dengan hormat Bupati Mojokerto selaku tuan rumah untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Kepada Dr. Itvina Fahmawati, Magister Studi Islam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Masyarakat Kabupaten Mojokerto bahwa salah satu wilayah dari tempat kami tinggal menjadi tempat yang dipilih untuk pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial. Untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Mojokerto dan atas nama masyarakat Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus menyampaikan selamat datang Sugeng Rawo, khususnya kepada Ibu Menteri
Ini adalah pertama kalinya saya berhadapan langsung dengan beliau. Nyuwun sewu, saya termasuk kepala daerah dengan jabatan yang sempit. Saya dilantik tahun 2021 langsung menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19, sehingga otomatis 2021 kita tidak banyak melakukan aktivitas produktif. Kemudian 2022 menyelesaikan vaksinasi COVID-19, belum berani untuk banyak melangkah. Dan akhirnya tahun 2023 baru kita bisa melakukan banyak hal. Sehingga matur nuwun sangat Ibu, saya laporkan bahwa kami sebetulnya sudah berencana untuk menghadap Ibu terkait dengan masalah penataan hutan di Kabupaten Mojokerto. Bahwa kewenangan terkait dengan pengurusan kehutanan ini masuk di wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Tetapi nyuwun sewu, masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Mojokerto ini banyak sekali yang tergantung hidupnya terhadap hutan-hutan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Jadi Kabupaten Mojokerto ini ada 18 kecamatan Ibu. Ada Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan kemudian ada Kecamatan Trawulan serta 3 kecamatan lagi di utara sungai, Kemelagi, Jetis, dan Dawar Blandong. Ini adalah kecamatan di wilayah kami di mana terdapat hutan di dalamnya. Dan nyuwun sewu, untuk desa-desa yang berbatasan dengan hutan, sebagian besar masyarakat kami menggantungkan hidupnya pada hutan. Nah, maka dari itu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua AP2SI dan juga Direktur Eksekutif Walhi, bahwa kami merasa sangat beruntung Kabupaten Mojokerto ini memiliki wilayah hutan, terutama hutan di wilayah pegunungan, sehingga kemudian banyak mata air yang ini menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kelestariannya. Di sisi yang lain nyuwun sewu, bahwa Presiden sudah memerintahkan kita untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di akhir tahun 2024. Kami khawatir bahwa sebagian masyarakat kami yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini adalah para petani penggarap hutan. Nah, maka dari itu nyuwun sewu, kami sedang dalam proses untuk mensejajarkan data. Kami sedang melangkah berkoordinasi dengan 3 ADM yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk secara bainik bisa mendeteksi siapa saja petani-petani yang menggarap lahan-lahan perhutani, lahan-lahan hutan di wilayah kami, dan kemudian kami akan sejajarkan. Nyuwun sewu, bahwa petani-petani ini, ya tadi kalau yang kita lihat di pameran ini adalah petani-petani yang luar biasa. Sudah petani-petani yang sudah tidak saja go nasional tapi sudah layak untuk go internasional. Nah, di balik petani-petani yang tadi sudah memamerkan produk-produknya yang sangat luar biasa, dan tadi saya ngapunten nggih, tadi saya nguping-nguping ya, Ibu Menteri ngendikan bahwa akan diadakan lagi festival seperti ini skala nasional, tetapi akan dilaksanakan di ibu kota. Ngoten nggih, Bu. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa. Ibu Menteri dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nyuwun sewu, bahwa saat ini sesungguhnya yang harus kita juga pikirkan bersama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Eksekutif Walhi, ya, bahwa para petani ini memang sangat mahir dalam hal merawat dan memproduksi hasil-hasil pertaniannya termasuk di wilayah hutan. Tetapi untuk masalah menjualnya, nyuwun sewu, bahwa tingkat kesejahteraan ini nanti akan bisa betul-betul didapatkan apabila produk ini bisa dijual dan menjualnya dengan nilai yang bisa meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Sehingga nyuwun sewu, tentu ini membutuhkan tindak lanjut. Namila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Kabupaten Mojokerto komitmen bagaimana kemudian kita bersama-sama bisa menciptakan pasar. Setidak-tidaknya pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga kemudian produk dari para petani hutan, termasuk dari perhutanan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Mojokerto. Dan ini selaras juga dengan salah satu dari tema
reformasi birokrasi tematik di mana kita didorong, dituntut untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu kita bersyukur mudah-mudahan acara Munas yang pertama. Tadi saya menghitung ya, AP2SI baru didirikan 2019, 2020 langsung pandemi COVID-19. Tapi kelihatannya pandemi COVID ini tidak memberikan dampak yang bermakna untuk para petani begitu ya, karena kalau mengerjakan menanam kemudian merawat tanamannya tentu tidak dalam kondisi kerumunan begitu kan. Jadi saya berharap mungkin, tetapi untuk kegiatan-kegiatan barangkali karena tidak boleh terjadi kerumunan-kerumunan sehingga kemudian praktis baru bisa dilaksanakan Munasnya di tahun 2023 ini. Selamat kepada Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia untuk pelaksanaan Munasnya yang pertama. Mudah-mudahan betul-betul dari panjenengan semuanya nanti akan banyak masukan-masukan ya, terutama kalau dari kami pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, masukan-masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, bagaimana kemudian kami bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mensupport dalam pelaksanaan perhutanan sosial di Kabupaten Mojokerto, terutama dalam hal pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan dan tentu juga dalam upaya peningkatan dari kualitas, kuantitas hasil tanam maupun produk berikutnya. Bapak, demikian yang pangapunten ingkang kathah, mbok menawi wonten kirang-kirangipun dalam kami, masyarakat kami menyambut kerawan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Ibu Bupati Mojokerto. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, dengan hormat kami undang selanjutnya Gubernur Jawa Timur yang pada kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk berkenan memberikan kata sambutan. Yang kami hormati Dr. Insinyur Jumadi, Magister Manajemen Teknik, dipersilahkan. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat kita hormati, kita banggakan, kita cintai bersama Ibunda Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Pakar MSc. Selamat datang Ibu. Sudah sering kali ke sini. Cuma saya baru beberapa kali karena sering bertemu dengan beliau. Yang kita hormati, ini Sri Kandi pertama, Sri Kandi kedua, Ibu Bupati Mojokerto, luar biasa. Tadi Pak Roni nyebutnya beberapa Sri Kandi ada sini. Sebenarnya kita undang juga satunya sebelahnya ya, Ibu Bupati Jombang sebenarnya kita undang juga. Cuma hari ini beliau berhalangan hadir. Sri Kandi berikutnya tadi ada Ibu Kepala Desa. Terima kasih Kepala Desa Padusan. Tentu yang sangat kita hormati juga sahabat-sahabat saya AP2SI yang telah berkumpul. Kalau tidak salah datanya 18 provinsi ada di tempat yang berbahagia, tempat yang indah dan sejuk ini. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita sehat semuanya. Yang kedua, Ibu Menteri, saya menyampaikan beberapa pesan Ibu Gubernur, beberapa hal lain. Tadi sampaikan ke Ibu Menteri, yang pertama bahwa perhutanan sosial itu instrumen dalam rangka membantu saya untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan gini rasio pedesaan. Faktanya Ibu Menteri bahwa kemiskinan pedesaan kita sudah turun luar biasa. Di perkotaan turun dikit, ketika ditembak dengan perhutanan sosial, itu turunnya luar biasa di pedesaan. Ini yang sejak 2019 sampai dengan sekarang, sejak Ibu Gubernur menjabat, termasuk yang kedua gini rasio pedesaan Ibu. Jadi kemarin di periode 2022 kemarin itu turun dari 0,323 0,322, tetap di posisi rendah. Ini ketimpangan di pedesaan. Dan sektor ini adalah sektor rural, sektor pedesaan. Inilah yang luar biasa perhutanan sosial. Kita ambil dari aspek disparitasnya seperti itu. Jadi ini semuanya beberapa hal yang instrumen ini dibangun oleh Ibu Menteri, program Bapak Presiden, dan tentu Bapak Dirjen PSKL yang
akrab dengan Instansi untuk menjalankan program ini. Yang kedua, yang ketiga ini Bu Menteri, TPT-nya juga penganggurannya kita. Juga walaupun kemarin di COVID karena sektor rural ini juga tetap kerja, sehingga tetap masih bisa turun sampai ke angka 4%. Biasa kita di angka 4,5, 4,6, kemarin 4,3% data terakhir kemarin di Jawa Timur. Inilah kira-kira ruang yang terisi dengan 347 SK, yang KK-nya sekitar 120.990 KK, kemudian luasannya 176.000 hektar, itu mampu menstimulus untuk penurunan kemiskinan pedesaan, penurunan Gini rasio pedesaan, maupun tingkat pengangguran terbuka. Inilah ya, instrumen ini yang terbangun dari aspek KPI Ibu Gubernur, yang terbangun dari perhutanan sosial. Di samping juga nilai kesalahan sosial Pak Direktur tadi, bahwa misi sosial itu kita, jadi ceritanya begini Bu Menteri, sudahlah kita walaupun baca regulasi seperti apa tentang perhutanan sosial, ini semuanya rakyat kita, harus kita urus. Nggak usah melihat, termasuk ngajak Bu Bupati, nggak usah Bupati, nggak usah lihat urusannya itu misalnya provinsi atau siapa. Yang penting kita kerja semuanya, rakyatnya Bupati, ayo kita bareng-bareng. Itulah kira-kira. Jadi jangan atas nama urusan kita, oh itu provinsi, oh itu siapa. Nah ini yang Ibu Khofifah jangan seperti itu. Termasuk kemarin Bu Menteri saya laporkan, pertama kali saya dengan gerbong kita bersama UPT-nya Bu Menteri, Kadipre itu Gustu Kabupaten. Kabupaten pertama yang punya inisiatif untuk seperti itu ialah Kabupaten Mojokerto. Inilah yang bikin Ibu. Ibu ini luar biasa. Jadi saya bersama tim kita lengkap, Bu Menteri dengan Kadipre, dengan UPT, dengan Bu Menteri dan timnya lengkap tentang seperti apa sih kehutanan. Nah, di antara misalnya waktu itu muncul, Pak gimana saya kan Porprov nanti Pekan Olahraga Provinsi, di atas sini nanti ada venue untuk para layang. Karena kita harus masuk di kawasan hutan, kita perlu sekitar 3 kali 1.000 meter. Caranya gimana ya? Ini hal seperti ini Bu yang kita masuk ke teman-teman kabupaten, termasuk kemarin saya didatangi prajuritnya Pak Dirjen, Pak Nur dari Jogja. Dulu kita biasanya dengan Pak Ojom di Bali, sekarang di Jogja Bu. Alhamdulillah Bu, kemarin untuk kantor seksi sudah kita siapkan, sudah siap ditempati. Sementara kita berikan di kantor di areanya di Sumatera yang ada di Surabaya. Jadi siap ditempati Pak Dirjen kemarin mau mampir belum jadi mau lihat kantornya. Jadi sudah kita siapkan sehingga urusan perhutanan sosial ini semakin ke depan. Tadi yang sampaikan Ibu Gubernur semakin bisa berimpact kepada penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, kemudian penurunan disparitas atau Gini rasio yang ada di pedesaan maupun tingkat pengangguran terbuka. Jadi beberapa hal Ibu Menteri, Ibu Gubernur, tolong matur Bu Menteri bahwa ini instrumen penting bagi daerah untuk menurunkan beberapa persoalan sosial, terutama juga untuk mengharmonisasi dinamika sosial yang ada di bawah. Terakhir Bu Menteri, kemarin kita sempat menulis dari hutan menuju ekspor seperti yang disampaikan Pak Direktur Eksekutif tadi Bu. Kenapa demikian saya bersuara itu Bu? Karena di kawasan perhutanan sosial ini atau di kawasan hutan keseluruhannya itu terbesar untuk agroforestry, komoditinya Bu. Kalau dihitung GDP-nya akan pulang ke rumahnya masing-masing. Orang akan ke pertanian, kopi ke perkebunan. Nah yang tinggal di hutanan paling hanya minyak asiri, lebah dan sebagainya. Nah ini kalau saya bilang ke teman-teman di kehutanan itu bekerja itu dengan ikhlas sehingga perlu pahala. Walaupun yang nyatet itu orang yang lain yang menikmati datanya. Sehingga saya kemarin Pak Nur bilang nanti akan diukur dengan transaksi Pak. Oke lah, nanti kalau ada transaksi di area kawasan hutanan itu bisa kita jadikan ukuran. Nah, itu kemarin Bu sudah beberapa ekspor Bu yang Ibu tetapkan IAD di Lumajang, sudah ekspor di samping pisang Kirana lewat Jogja, juga daun talas benteng Bu itu ke Amerika. Di samping juga di Jombang juga beberapa KTH, LMDH juga ekspor daun talas benteng ke Australia. Di samping juga kopinya Bu,
Kopi Ibu Gubernur kemarin memberikan satu branding, satu brand itu untuk kopi Jawa Timur yang kemarin ekspor ke Mesir itu 70% hasil dari area perhutanan sosial. Terutama untuk kita semuanya. Kemarin kebetulan saya betul-betul pada pas ekspor waktu saya masih di asisten Ekpan kemarin di Jember di Kecamatan Silo, Bu. Itu namanya Javes Coffee, Bu. Jadi kopi dari beberapa area di Wonosalam, di Madiun, di Jember itu jadi satu merek namanya Javes Coffee yang ekspornya kemarin ke Mesir. Dan beberapa waktu yang lalu Ibu Gubernur sempat berkunjung ke Mesir untuk menandatangani beberapa komitmen lagi untuk ekspor beberapa komoditi, khususnya yang kemarin 70% ekspor kopi yang Javes Coffee itu dari area perhutanan sosial. Inilah kira-kira beberapa hal bahwa ternyata dari area hutan, dari spasial perhutanan sosial ini kita mampu menembus pasar ekspor. Di samping juga pasar domestik yang luar biasa. Ibu tadi meresani beberapa booth tadi sudah luar biasa, Bu, hilirisasinya. Bahkan kemarin, Bu, KTH kami yang ada di Bantur Malang yang sudah Ibu Gubernur kemarin memberikan input alat-alat pengolah koran mulai dari slashing sampai ke penghilang oksalatnya, itu mereka malah tidak apa-apa, Pak, orangnya 2.000-3.000 tidak apa-apa. Sekarang pas jadi bahan baku murah sehingga dia bisa proses jadi bakso porang, jadi es krim porang yang mungkin beberapa waktu yang lalu nama seorang Jais itu PKSM terbaik 1 nasional, itu yang kemarin sempat membawa es krimnya waktu di Manggala Wanabakti. Itu hilirisasi di dalam, di ruang hutan itu sudah menghilirisasi, ada nilai tambah dari situ. Itulah kira-kira mudah-mudahan seperti ini tidak akan menimbulkan anomali inflasi, karena rata-rata kemarin kita lihat data, Bu, ada anomali inflasi di kita, bahan makan di pedesaan harganya lebih tinggi dari perkotaan. Itu data BPS, sehingga benar kalau kemiskinan di pedesaan lebih tinggi. Jadi ini yang dari perhutanan sosial, hilirisasi di area sana, kita bisa menekan nilai tambah dan bisa mengharmonisasi mengendalikan inflasi di pedesaan. Demikian Ibu Menteri yang dapat kami sampaikan beberapa hal yang disampaikan ke saya Ibu Khofifah tadi malam waktu beliau ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan beliau berharap bahwa area perhutanan sosial ini semakin terukur, Bu, nanti terukur. Tadi kemarin kita diberitahu akan ada ukuran transaksi, ya, sehingga kalau ada transaksi kita akan dengan mudah mengukur ukuran yang ada di dalam kawasan terkait dengan perhutanan sosial. Demikian Ibu Menteri yang sangat kami hormati, beberapa hal yang disampaikan Ibu Gubernur, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.